warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, channel Talentage menghadirkan video tentang filter aktif untuk eliminasi harmonik pada sistem tenaga listrik. Jadi bagaimana cara mengeliminasi harmonik, mengurangi harmonik dengan menggunakan filter aktif tipe SHUNT. Kalau sebelumnya kita sudah membahas eliminasi harmonik menggunakan filter pasif, sekarang kita menggunakan filter aktif. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini. Jadi kalau kita lihat, filter aktif itu berupa inverter yang dikontrol secara khusus untuk dapat mendeteksi dan menghilangkan harmonik secara aktif pada sistem kelistrikan. Ini adalah contoh skema dari filter aktif untuk sistem 3 fase yang melayani beban non-linear berupa konverter. Nah, cara kerjanya untuk menghilangkan harmonik adalah dengan menginjeksikan arus ke sistem yang berlawanan sebesar 180 derajat dengan arus harmonik, sehingga dengan cara itu akan menghilangkan arus harmonik yang ditimbulkan oleh beban nonlinear ini. Nah, filter aktif ini juga dapat mengkompensasi faktor daya reaktif dan sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan dengan filter pasif, nah kalau filter aktif menggunakan inverter, sedangkan filter pasif di sini menggunakan komponen kapasitor dan induktor. Nah, kelebihannya filter aktif ini dapat mengkompensasi harmonik dalam rentang frekuensi yang besar. Sementara filter pasif ini hanya dapat mengkompensasi harmonik pada 1 atau 2 penalaan frekuensi. Di kemampuannya terbatas. Nah, kalau filter aktif ini dia tidak dipengaruhi oleh impedansi jaringan, sebaliknya filter pasif dipengaruhi oleh impedansi jaringan. Karena kemampuannya yang dapat menghilangkan harmonik dalam rentang yang besar, maka tidak perlu studi khusus untuk mengetahui harmonik berapa yang besar atau yang dominan pada sistem ini. Nah, jadi tidak membutuhkan studi khusus untuk pemasangannya. Sebaliknya, untuk filter pasif, karena kemampuannya yang terbatas, nah untuk mengefektifkan kinerjanya kita harus tahu harmonik yang dominan itu harmonik keberapa. Nah, setelah diketahui baru ditentukan filter pasif ini akan mengeliminasi harmonik yang kesekian gitu. Jadi membutuhkan studi awal untuk dapat menghilangkan harmonik pada sistem ini. Nah, cara kerja dari filter aktif ini adalah pertama kita harus mengetahui atau mendeteksi arus harmonik dulu. Di sini salah satu caranya adalah dengan menggunakan pulse lookup loop ini, PLL ini. Jadi prinsip dari PLL ini adalah dia akan menghasilkan gelombang arus sinusoidal murni. Jadi dari arus beban ini kita inputkan ke PLL, dia akan menghasilkan arus gelombang sinus murni. Nah, kemudian gelombang arus sinus murni itu kalau kita bandingkan dengan
arus beban, atau dengan kata lain, jika arus beban dikurangi dengan arus sinus murni, itu merupakan arus harmonik. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui arus harmoniknya. Nah, setelah diketahui, kita butuh arus referensi untuk diinjeksikan ke sistem. Nah, arus referensi itu berlawanan arah dengan arus harmonik. Jadi caranya adalah di mana arus beban dikurang dengan arus sinus murninya, maka didapat arus referensi yang berlawanan arah dengan arus harmonik. Nah, arus referensi ini kita jadikan referensi dari PWM. Di sini digunakan hysteresis current control PWM untuk memodulasi inverter. Sehingga inverter ini akan menghasilkan arus sesuai dengan arus referensi ini. Jadi hysteresis current control PWM ini bekerja dengan cara membandingkan arus referensi dengan sinyal carrier-nya adalah arus terukur dari keluaran inverter ini. Dengan demikian diperoleh inverter ini akan mengeluarkan arus sesuai dengan arus referensi yang akan diinjeksikan ke sistem ini. Nah, dengan cara seperti itu, maka arus harmonik akan dihilangkan oleh arus dari inverter ini. Ada beberapa jenis filter aktif yang dapat kita gunakan. Ada yang dalam bentuk filter aktif seri, di mana antara filter dengan beban itu terhubung secara seri. Ini konfigurasinya ini bisa dengan menggunakan trafo ini, hingga dia terhubung seri. Dan ada juga yang dalam bentuk hubungan paralel, di mana antara filter dengan beban terhubung secara paralel. Kemudian ada juga yang dalam bentuk hybrid. Di filter hybrid itu merupakan gabungan dari filter seri dan shunt, atau gabungan antara filter aktif dengan filter pasif. Nah, selanjutnya akan kita coba simulasikan bagaimana kinerja filter aktif dalam mengeliminasi harmonik pada beban nonlinear. Nah, sekarang kita coba simulasikan dengan Simulink MATLAB. Ada dua tahap simulasi yang dilakukan. Yang pertama, simulasi beban nonlinear untuk melihat harmonik yang dihasilkan. Di sini sistem 3 fasa melayani 2 buah beban nonlinear. Beban nonlinearnya berupa rectifier tidak terkendali dengan beban yang bervariasi. Nah, sekarang kita coba lihat, kita jalankan. Nah, ini adalah grafik gelombang tegangan sumber, masih dalam bentuk sinusoida. Sedangkan grafik arusnya, arus sumber, sudah dalam bentuk kotak, bukan lagi dalam bentuk sinus. Dan kalau kita lihat ini THD-nya, Total Harmonic Distortion arus untuk fase A. Untuk kondisi awal itu lebih dari 20%. Sudah melebihi batas standar dari harmonik arus. Sedangkan faktor dayanya di sini masih bagus, 0,95. Kalau kita lihat THD-nya cukup besar. Sekarang kita lihat harmonik yang dominan itu harmonik keberapa. Dengan menggunakan FFT analisis. Kita ambil untuk gelombang ketiga. Ini suplainya 1, kita display. Nah, di sini THD-nya 22,49 untuk gelombang ini.
Jadi kalau kita lihat yang dominan di sini adalah harmonik kelima. Itu lebih dari 18%. Kemudian harmonik ke-7, 11, 13. Di harmonik yang muncul 5, 7, 11, 13. Kalau kita lihat secara full gambarnya, ini adalah fundamental, nilai fundamental 100% untuk frekuensi 50 Hz, dan ini muncul gelombang pada frekuensi 250 atau harmonik kelima, kemudian harmonik ke-7 11. Nah, total harmoniknya 22,49% untuk gelombang yang ini. Kalau kita lihat semakin besar arusnya, gelombangnya semakin bagus. Jadi artinya beban non-linear itu telah menghasilkan harmonik yang cukup besar. Nah, sekarang kita coba pasang filter aktif shunt pada sistem ini. Ini filter aktif shunt. Kita pasang pada beban non-linear tadi. Kalau kita lihat, ini filter aktif shuntnya yang disambungkan ke sistem 3 pasnya. Maka untuk pengaturan arusnya di sini menggunakan PLL untuk mendapatkan arus harmonik dan arus referensi untuk inverter ini. Inverter ini dimodulasi dengan metode HCC PWM. Sekarang kita jalankan. Jadi kalau kita lihat pada kondisi transient, itu harmoniknya juga cukup besar, tapi pada kondisi tunak itu sudah di bawah 5%. Ini juga ketika terjadi perubahan beban juga besar, kemudian turun lagi. Di kondisi tunaknya itu sudah di bawah 5%. Dan gelombang arusnya kita lihat juga sudah mendekati sinus. Yang cacat gelombangnya hanya muncul pada kondisi. Ini kalau kita lihat, ini sudah lebih bagus dibandingkan dengan kondisi tanpa filter tadi. Kalau kita lihat harmonik yang muncul, harmonik keberapa? Nah, ini gelombang arusnya. Kita ambil yang ketiga juga, gelombang ketiga. Kita display. Nah, pada kondisi tunak itu THD-nya sudah 0,55%. Ini sudah sangat kecil sekali. Sudah memenuhi standar harmonik arus. Kalau kita lihat ini secara full, nah, sudah tidak kelihatan karena sangat kecil. Sehingga yang kelihatan hanya nilai fundamentalnya 100%. Sedangkan yang lain tadi sudah tidak kelihatan di sini. Di sini dapat kita lihat bahwa pemasangan filter aktif shunt pada sistem ini telah sukses, telah berhasil mengeliminasi harmonik pada beban non-linear ini. Ini kalau kita lihat gelombang arusnya, ini arus sumber yang telah diinjeksi oleh filter aktif shunt, dan ini arus beban
Dan ini arus sinus referensi. Arus sinus referensi yang dihasilkan oleh PLL. Nah, ini kalau kita lihat, ini arus harmoniknya. Arus harmonik ini merupakan arus sinus referensi dikurang arus beban. Dan inilah arus harmonik yang muncul. Nah, arus referensi untuk inverter itu berbeda fase sebesar 180 derajat dengan arus harmonik. Ini kita lihat, kalau ini turun, nah yang ini naik, jadi berbeda fase. Dan ini adalah arus injeksi atau arus output dari inverter, dan sudah mendekati sama dengan arus referensi ini. Nah, sehingga dengan demikian dia bisa menghilangkan harmonik pada sistem itu, sehingga diperoleh arus sumber seperti yang ditunjukkan oleh gelombang ini. Nah, artinya di sini bahwa filter aktif shunt telah sukses mengeliminasi harmonik pada beban nonlinear ini. Ya, demikian video kita kali ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.